Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita belajar tentang hidrolisis garam. Setelah kalian kemarin sudah belajar menentukan pH suatu asam maupun basa. Baik, sebelum kita belajar hidrolisis garam, untuk pengionan garam, garam itu apa sih? Garam adalah reaksi antara sisa asam dan sisa basa. Di sini Ibu misalkan garamnya adalah AXB, itu nanti akan terurai menjadi ion XA muatannya plus Y ditambah YB muatannya min X. A itu adalah kation yaitu ion positif, B nya adalah anion yaitu ion negatif, sedangkan X itu adalah jumlah A dan Y nya adalah jumlah B. Hati-hati, ini kalian harus ingat ion itu ada ion monoatomik dan ion poliatomik. Contoh, Ibu punya larutan HCl. Nah, untuk HCl itu H ini sebagai A, Cl-nya sebagai B. X-nya karena ini tidak ditulis berarti H-nya adalah 1. Cl-nya juga tidak ditulis berarti Cl-nya Y-nya juga 1. Ini akan menjadi X-nya 1, tidak usah ditulis, menjadi H plus Y-nya 1, angka 1 tidak usah ditulis. Ini berupa larutan H plus Cl, Y-nya 1, angka 1 tidak usah ditulis, B-nya adalah Cl, muatannya min X, X-nya 1, angka 1 tidak usah ditulis. Ini berupa larutan juga. Nah, kemudian untuk H2SO4 hati-hati. H2SO4 itu A-nya adalah H. SO4 ini satu kesatuan yaitu ion poliatomik yang muatannya 2-. Jadi B-nya adalah SO4, A-nya H. X-nya 2, Y-nya 1. Ini akan menjadi X-nya itu 2, berarti 2H plus Y-nya 1, angka 1 tidak usah ditulis. Ini berupa larutan plus apa tadi rumusnya? YB, Y-nya 1, angka 1 tidak usah ditulis. Siapa B-nya? SO4, SO4 minus X-nya 2, 2. Ini juga berupa larutan. Demikian. Nah, kemudian nanti di dalam belajar hidrolisis ini, ion-ion sisa asam atau basa lemah itu akan terhidrolisis, artinya akan bereaksi dengan air. Siapa sih ion-ion asam atau basa lemah itu? Selain yang pernah Ibu sebutkan di awal ya. Kemudian ion-ion sisa asam atau basa kuat tidak terhidrolisis, artinya tidak bereaksi dengan air. Diingat kembali ya, asam-asam kuat itu siapa sih? Ya, celana baru ih norak sangat kelewat. Jadi ada HCl, HBr, HI, itu adalah asam kuat. Nah, basa kuat itu siapa? Kalau minggu Bapak cari nafkah, jadi KOH, MgOH 2 kali, BaOH 2 kali, CaOH 2 kali, dan NaOH. Ibu sekedar mengingatkan kembali. Kemudian sekarang kita belajar reaksi hidrolisis. Yang pertama, garam yang berasal dari asam lemah dan basa kuat. Nah, kalian harus ingat ya, asam lemah basa kuat. Contohnya adalah yang pertama, CH3COONA. Nah, CH3COO ini dari asam lemah, Na-nya ini adalah dari basa kuat. Akan terion menjadi CH3COO- berupa larutan dan Na+ juga yang berupa larutan. Nah, sekarang ion negatifnya ini sisa asam dari asam lemah akan bereaksi dengan air, terhidrolisis namanya. Jadi CH3COO- bereaksi dengan air. Nah, air ini menjadi H+ dan OH-. Ini -1 berarti bereaksi dengan H+-nya sehingga membentuk CH3COOH. Masih ada OH-. Nah, Na+
kalian ingat Na+ ini adalah sisa dari basa kuat. Tadi dikatakan di depan bahwa sisa basa kuat tidak bereaksi dengan air. Menulis seperti ini artinya tidak bereaksi. Kemudian contoh berikutnya NaF. Na ini dari basa kuat, F-nya ini dari asam lemah. Nah, ini terion menjadi Na+ plus F-. Na+-nya ini dari basa kuat tidak terhidrolisis, tidak bereaksi dengan air. Nah, F-nya bereaksi dengan air. Ini H2O menjadi H+ dan OH-. Jadi F- bereaksi dengan H+-nya sehingga masih ada OH-. Nah, sekarang larutan di poin A dan poin B ini dua-duanya terhidrolisis sebagian, disebut hidrolisis parsial. Siapa yang terhidrolisis? Untuk di A ini yang terhidrolisis adalah CH3COO-. Yang B juga yang terhidrolisis adalah F-. Nah, di sini ada OH-, juga yang di sini ada OH-. Ini menyebabkan sifat larutan ini adalah bersifat basa. Jadi garam NaF itu sifatnya basa dan terhidrolisis sebagian atau disebut hidrolisis parsial. Sama untuk larutan CH3COO-Na. Dia sifatnya basa dan dia hanya terhidrolisis sebagian, yaitu terhidrolisis parsial. Berikutnya garam yang berasal dari basa lemah dan asam kuat. Contohnya adalah NH4Cl. NH4-nya ini dari basa lemah, yaitu NH4OH. Cl-nya ini dari asam kuat, yaitu dari HCl. Ini akan terion menjadi NH4+ plus Cl-. NH4-nya ini berasal dari basa lemah sehingga dia bereaksi dengan air. Air kata ibu tadi menjadi H+ dan OH- sehingga OH-nya bereaksi dengan NH4+ menjadi NH4OH, masih ada H+. Cl-nya ini berasal dari asam kuat sehingga tidak bereaksi dengan air. Artinya dia tidak terhidrolisis. Berarti ini terhidrolisis sebagian, ya. Yang terhidrolisis hanya NH4+-nya, yaitu sisa dari basa lemah. Contoh yang B, NH4Br. NH4 ini dari basa lemah, Br-nya ini dari asam kuat menjadi NH4+ dan Br-. Seperti yang di atas, NH4+ bereaksi dengan air membentuk seperti ini. Kemudian Br-nya ini karena dari asam kuat dia tidak bereaksi dengan air. Nah, kedua reaksi tersebut di atas terhidrolisis sebagian. Siapa yang terhidrolisis? NH4+. Yang di bawah juga NH4+. Untuk di atas Cl-nya tidak terhidrolisis dan Br-nya juga tidak terhidrolisis. Nah, reaksi seperti ini disebut hidrolisis parsial atau hidrolisis sebagian. Nah, di sini terlihat ada ion H+, di bawah juga ada ion H+. Inilah yang menyebabkan garam tersebut bersifat asam. Jadi kalau ada OH-, garamnya bersifat basa. Kalau ada H+, garam tersebut bersifat asam. Yang ketiga, garam yang berasal dari asam lemah dan basa lemah. Dua-duanya lemah. Contohnya siapa? CH3COO-NH4. CH3COO ini dari asam lemah, NH4-nya dari basa lemah. Ini akan terion menjadi CH3COO- dan NH4+. CH3COO- dia bereaksi dengan air. Nah, kata ibu tadi air ini menjadi H+ dan OH-. Jadi H-nya nempel ke CH3COO- masih ada OH. NH4+-nya seperti yang tadi sudah dicontohkan sebelum ini dengan H2O menjadi NH4OH. Nah, yang B sama. HCOO NH4. HCOO dari asam lemah, NH4-nya dari basa lemah. Terion seperti ini, kemudian hidrolisisnya seperti ini. Garam-garam A dan B ini terhidrolisis sempurna, disebut terhidrolisis total.
Jadi untuk larutan di poin A dan larutan di poin B, ini ada OH min juga ada H plusnya. Nah, sifat asam ataupun basa dari garam tersebut tergantung dari kekuatan asam dan basanya. Kalau Ka lebih besar dari Kb, garam tersebut akan bersifat asam. Tapi sebaliknya kalau Ka lebih kecil dari Kb, maka garam tersebut akan bersifat basa. Nah, pembelajaran hidrolisis garam seperti itu. Kemudian bagaimana kalau kita memiliki suatu garam yang berasal dari asam kuat dan basa kuat. Nah, contohnya NaCl. NaCl ini akan menjadi Na+ dan Cl-. Baik Na+ maupun Cl- tidak akan terhidrolisis. Nah, sama untuk K2SO4, ini akan menjadi 2K+ plus SO4 2-. K+ dan SO4 2- tidak akan bereaksi dengan air, artinya tidak akan terhidrolisis. Nah, sifat garam-garam seperti ini adalah netral. Netral itu artinya pH-nya sama dengan 7. Nah, sekarang kalian diharapkan sudah bisa mengerjakan soal latihan yang ada di bawah ini. Nah, mudah-mudahan jelas. Kalau ini bermanfaat, tolong di like, komen, share, dan subscribe-nya. Selamat belajar, sukses selalu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.